Oke. Kita nyanyi dulu gimana? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Mbak Mira, Sika. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmatan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Halo Smart Netizen, apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Saya Reza Ardian, senang sekali Reza Ardian kembali menyapa Anda semua. Mohon maaf Bapak, nama aslinya saja siapa? Oh iya, perkenalkan saya Amo. Dan saya Mira Sahid. Betul, senang sekali kita berdua kembali dalam program Siberkreasi Kelas Hangout Online. Kuy banget. Oke, ini sebetulnya baru loh buat aku ya. Jadi belum ketemu lagi. Kalau aku baru nih sekarang menemani host kondangnya Kreator Nongkrong. Waduh, luar biasa banget ya. Jangan host kondang dong. Kalau kondang terkesan kondangan gitu ya. Kondangan ya, benar-benar. Host hits, walah. Apalagi ya. Tapi sebelumnya kembali kita mau ngucapin terima kasih atas antusiasme dari Smart Netizen yang boleh dibilang sudah mengikuti Siberkreasi Kelas Hangout Online ini. Sudah masuk ke episode keempat. Keempat. Betul sekali. Jadi kita kasih tahu bahwa Siberkreasi Kelas Hangout Online ini akan diadakan setiap hari Senin dan hari Kamis di jam 19.30 sampai jam 20.30. Kuy banget. Dan jangan lupa kali ini kita juga akan membahas tentang berkreasi di rumah bersama si kecil, bersama bocah-bocah di rumah ya. So, bersama anak-anak di rumah ya. Anak-anak di rumah. So, buat mama, papa yang sekarang lagi santai-santai aja atau misalnya sekarang udah bingung nih ngapain, udah galau di rumah gitu kan. Better sekarang ayo simak Hangout kelas online Siberkreasi ini supaya kita bisa ngobrol lebih banyak karena siapa tahu di acara malam ini bisa menjawab kegundahan para mama dan papa. Setuju banget. Ya. Itulah yang terjadi. Saya adalah bapak dengan 3 orang anak ya. 3 orang anak yang baik. Yang bayi masih yang ketiga masih bayi, jadi masih bisa diatur. Nah, yang pertama, yang kedua ini, sudah berbagai cara digunakan, kreativitas dilakukan karena apalagi ternyata masa masa sekolah di rumah ini diperpanjang sampai bulan Mei. Iya, saya juga sebagai mama jadi merasa tapi nggak apa-apa. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah bersama anak-anak. Dan jangan lupa Siberkreasi juga mempersembahkan acara ini atas dukungan dari Sisternet dan juga kerjasama bersama Kreator Nongkrong. Sisternet itu apa sih sebetulnya? Sisternet itu sebenarnya sebuah wadah di mana teman-teman bisa banget untuk dapat informasi-informasi menarik di sana tentang video-video yang video-video edukasi dalam bentuk video. Jadi bisa dilihat di sana. Banyak sekali yang bisa Smart Netizen dapatin di sana gitu ya. Jadi kita ingetin juga sebelum kita ingetin sebelum hangout online ini kita mulai. Kita mau ingetin juga buat kalian semua yang belum follow channel dari Siberkreasi, silakan di follow, monggo di follow di Instagram, Facebook, dan juga subscribe channel YouTube kita ya. Di YouTube, semua akunnya namanya gampang diingat Siberkreasi ya.
Oke. Betul. Ya, buat yang nggak tahu siberkreasi itu apa, jadi siberkreasi itu adalah sebuah gerakan nasional literasi digital yang memang kita bergerak dalam literasi digital. Jadi makanya cocok banget kita di rumah kuy banget kita terus mengedukasi atau meliterasi digital buat para smart netizen di rumah ya. Temanya akan banyak sekali. Oke. Dan tentunya juga informasi yang selalu dibagikan itu tentunya bebas hoax ya. Jadi silakan di-follow akun-akun sosial media dari siberkreasi. Siberkreasi. Nah, di studio kita masing-masing ini sudah bersama kita para narasumber yang hits banget ya. Mungkin kita sapa dulu. Yang pertama narasumber kita adalah Mas Banyu. Kita sambut Mas Banyu. Silakan Mas Banyu. Silakan bergabung. Gila, ini yang lagi hits di TikTok nih. Yang lagi hits di TikTok pakai hoodie gitu ya di gituin ya. Biar kayak lebih muda aja sih sebenarnya sih. Oh baik ya Bapak. Yang ditutupin uban ya. Iya. Selamat malam Mas. Mas Ibe panggilannya ya. Gimana sehat? Beliau ini adalah seorang blogger dan juga beliau merupakan teman-teman dari ICT Watch. Ya, ini senior saya loh dari dunia blogger. Bukan merek jam tangan ya, beda. Bukan. Oh bukan itu. Ya. Kalau itu ITC Watch. Toko jam. Oh, itu tokonya ya. Oke. Mas Ibe, apa kabar Mas Banyu? Baik Om Mamo. Sehat. Itu di belakang bukan pencitraan kan? Tahu aja udah gak usah diomongin. Bro. Kayaknya itu banyaknya komik-komik semua ya. Gue repot ini nyusun di belakang ini buat malam ini. Oh, luar biasa loh ya. Ya baik. Adakah kemudian narasumber kita yang selanjutnya? Ya, narasumber kita yang selanjutnya adalah Ibu Cantik ya, dan beliau juga punya platform sebuah yang mengkhususkan untuk parenting. Dari Parent Talk ID ada Mbak Nucha Bahri. Hai Mbak Nucha. Halo Mbak Nucha. Hai Mbak Mira. Halo Mas Amo. Hai Mas Bayu. Halo Mbak Nucha. Salam kenal. Mbak Nucha ini adalah founder parenttalk.id ya, betul sekali. Yes, betul. Parenttalk.id. Mbak Dina juga, apakah sudah bergabung? Mbak Dina Haryana dari foundernya. Sudah bergabung juga. Satu lagi narasumber. Nah, Ibu Cantik kita Mbak Dina Haryana dari Yayasan Sejiwa. Tangan boleh. Halo Mbak Dina. Apa kabar nih? Sehat ya? Baik semuanya. Baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin silakan bisa di-share sedikit tentang aktivitas dari para narasumber kita ya, karena kan kita lagi hashtagnya di rumah aja nih. Di rumah gitu. Dan aja. gimana nih menyikapi perpanjangan masa di rumah aja gitu ya. Aduh. Silakan dari Mas Ibe dulu kali ya. Oke. Ya kita bikin fun aja sih gitu ya. Jadi ya memang namanya boring nggak bisa dihindarin, namanya bosen gitu, baik saya maupun anak-anak gitu. Tapi ya udah kita sekreatif mungkin bikin sesuatu yang beda tiap harinya. Saya sama anak-anak coba kita bikin jadwal setiap pagi dan dievaluasi setiap malam, kemudian nyari something yang baru gitu yang kira-kira bisa mengurangi kejenuhan mereka. Karena sebenarnya kalau orang banyak bilang tugas sekolah banyak, anak-anak saya juga tugas sekolah tuh lumayan banyak, tapi biasanya selesai sebelum jam 12. Habis itu saya yang pusing gitu nih, apalagi berikutnya. Masa mau saya lemparkan pengasuhan ke HP kan nggak bener juga gitu ya. Iya, betul banget. Harus berkreasi lah. Nah, kalau Mbak Nucha sendiri gimana Mbak Nucha? Ini selama beberapa minggu ini apa yang sudah dilakukan dalam program di rumah aja ini? Jadi kebetulan aku mau cerita dulu, anakku itu ada 2, usia 4 tahun sama 6 tahun. Usia 4 tahun sama 2 tahun. Jadi benar-benar masih kecil banget. Jadi menurut mereka ya setiap hari itu ya hari libur gitu. Jadi walaupun mereka udah sekolah, tapi majority hari-harinya adalah di rumah. Jadi biasa-biasa aja sebenarnya. Nggak ada yang berbeda gitu kan. Kecuali kalau misalnya udah anaknya SD ke atas gitu, mungkin berasa banget ya ketika tadinya biasa sekolah dari pagi sampai sore, terus tiba-tiba sekarang di rumah aja gitu kan. Kalau anak-anakku udah biasa-biasa aja karena emang di rumah gitu kan. Iya, Dan sekolahnya pun
cuman 1-2 jam. Jadi sebenarnya buat mereka pun ini fun-fun aja dan justru menyenangkan karena bapak ibunya ada di rumah. Ada di gitu. rumah Nah, aja, justru ya yang PR adalah bapak ibunya mau working from home tapi nggak bener bisa kerja banget. gitu. Karena ngerjain tugas anak-anak juga di rumah. Tugasnya sih nggak banyak karena mungkin masih 2 tahun ya Mbak ya. 2 tahun sama 4 tahun nggak terlalu banyak gitu. Cuman Iya. kitanya ini susah untuk bagi waktunya itu karena anak-anak pengen ikut kita main kalau misalnya kita lagi kerja gitu kan. Iya. Jadi aku sendiri baru bisa kerja kalau anak-anak tidur siang gitu. Iya benar banget. Tapi percayalah Mbak Nucha, di luar sana banyak sekali mama-mama yang akhirnya mengeluh, makin harus mengerjakan double job gitu kan ya, dengan mengerjakan pekerjaan dari sekolah juga gitu kan. Oke, memang luar biasa. Dan kita coba dengar dari Mbak Dina. Setahu saya anaknya Mbak Dina ini sudah kuliah apa sudah besar ya? Tapi bagaimana udah kerja Mbak Mira, udah 27 tahun. Tapi gimana saya ada di physical distancing ini? Oke, kayaknya aku belum ngerasa bosan dan malah aku ngerasakan kesibukan yang berbeda ya. Jadi sehari-hari kan biasanya pergi selalu ada ketemu orang, melakukan pelatihan, ada macam-macam ya yang sifatnya keluar. Nah, ini sibuk ini ternyata juga berkoneksi dengan banyak orang hanya lewat online gitu. Nah, jadi dari pagi tuh kayaknya ada aja yang aku kerjakan. Nah, kebetulan aku juga suka masak dan tiap hari itu anakku bukan tipe orang yang gampang makannya, dipilih-pilih. Jadi terpaksa tiap hari itu mikir terus masak apa ya? Dan kadang-kadang pun dia dimasakin apa belum tepat, jadi aku mesti bener-bener make effort. Dan biasanya emang kami jarang berkomunikasi gitu karena dia sibuk, aku sibuk. So this is a good time untuk kami terkoneksi juga. So alhamdulillah belum bosan Mbak. So belum ya? Belum belum sama sekali. Belum ya. Jadi masih karena memang benar banget yang tadi dibilang. Jadi saya itu kan kebiasaan anak saya itu saya kasih tahu bahwa kita pegang handphone itu hanya boleh di waktu libur. Nah ini tiba-tiba liburnya pusing kepala. Jadi gaya ya. Iya kan dibilang ini kan libur Dad. Ya enggak ini bukan libur tapi sekolah di rumah beda. Jadi libur itu tetap Jumat Sabtu Minggu gitu. Jadi benar-benar aduh ya inilah yang memang boleh dibilang sedang menjadi apa ya masalah. Ini juga akan menjadi pembahasan kita karena ini seru banget hari ini akan dibahas. Jadi mungkin netizen juga bisa sharing kegiatan ya di channel Siberkreasi atau di channel YouTube sini apa saja yang sudah dilakukan selama selama ini waktu social distancing atau physical distancing ini, apalagi diperpanjang. Boleh di-sharing kegiatannya di sini ya. Langsung di kolom komentar ya, ketik aja langsung. Iya. Nah, di masa-masa yang namanya di rumah aja ini pasti butuh banget yang namanya solusi edukasi via digital gitu ya, apalagi smart netizen yang perempuan nih. Kebetulan di sini ada 3 wanita luar biasa nih gitu loh ya. Tenang aja, kalau misalkan bingung, tidak perlu khawatir. Ada Sisternet dari Excel Axiata di www.sisternet.co.id. Di sini tuh bisa banyak banget kita dapetin materi edukasi berbentuk artikel dan juga video gitu loh. Jadi di rumah lebih baik bisa browsing-browsing hal-hal yang bermanfaat dan juga bisa di-sharing-sharing. Ya nggak? Bener nggak? Mungkin boleh buat Mbak Nucha, Mbak Nucha, Mbak Dina dan juga Mbak ini boleh dicek Sisternet ini ya. Oke, dan sebelum kita masuk ke pembahasan yang melibatkan para narasumber kece-kece ini, jangan lupa sampai belibet banget kan ngomongnya. Jangan lupa buat teman-teman para smart netizen di rumah kalau mau bertanya juga boleh nanti langsung di komentar ya, dan yang pasti kita terus mengajak teman-teman untuk terlibat aktif juga di sini ya, mumpung ada narasumber keren semuanya gitu. Betul. Dan hari ini tuh kita akan ngebahas tentang apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah selama masa physical distancing ini buat orang tua dan anak. Kemudian strategi komunikasi dan cara belajar yang efektif seperti apa yang bisa kita lakukan sama anak, dan juga efektivitas dari platform online dalam parenting system, dan juga
kita sekali lagi akan ada kalau mau bertanya boleh banget. Kita Boleh kasih banget, kesempatan untuk bertanya ya. Oke, informasinya sudah semakin seru. Sebelum kita langsung ke narasumber, ada 3 hadiah untuk 3 pertanyaan yang keren. Ya. Hadiahnya apa, Mo? Apakah umroh, apakah jalan-jalan ke Eropa? Sebenarnya kita kasih hadiah jalan-jalan ke Bali dalam 2 hari ke depan, tapi ya karena tidak bisa keluar Jakarta jadi ya udah di kita jalan-jalan di dunia maya aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, pokoknya ada 3 hadiah seru yang akan kita bagikan. Syaratnya selain bertanya itu adalah pertanyaan selain keren, ada juga para netizen ini karena kita percaya netizen penonton kali ini keren. Nah, pertanyaannya itu diajukan nanti akan masuk di YouTube dan Facebook Live ya. Silakan screenshot dan letakkan di media sosial. Nah, oke. Pertanyaan itu kan kalau sudah kita pertanyaan yang keren itu nongol di screenshot, terus kemudian teman-teman ya boleh di YouTube, boleh di Facebook ya, di mana aja boleh ya. Kemudian di screenshot lalu taruh di media sosial, jangan lupa di tag ke channel Siberkreasi. Siberkreasi, ya. Boleh ya. Jadi biarpun masa di rumah aja, tapi kita tetap bisa produktif ya. Silakan boleh ikutan nanti 3 orang yang 3 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Perlu ada tagar khusus atau enggak? Tagarnya Amomira semakin oke. Oke, bagus. Atau mungkin kita bisa pakai tagar berkreasi di rumah ya. Kita bisa pakai tagar berkreasi di rumah, mention ke akun Siberkreasi. Oke, sekarang aku pengen bertanya langsung nih, karena narasumber udah nggak sabar kayaknya pengen ngobrol ya. Tadi kan di awal sudah ditanya bagaimana kabarnya semua. Nah, ini lebih spesifikasi lagi buat 3 narasumber yang kece-kece ini. Bagaimana sih sebetulnya, kalau Mbak Dina tadi katanya belum merasakan rasa bosan ya. Tapi bagaimana menyiasati aktivitas yang itu-itu saja supaya akhirnya anak ini mendapatkan sesuatu yang berbeda setiap harinya ya. Silahkan Mbak Nucha, Mas Ibe atau Mbak Dina. Silakan siapa dulu? Mau duluan boleh. tapi sebelum dijawab mungkin sekalian bisa disampaikan juga apa sih bedanya antara social distancing sama physical distancing itu apa gitu ya. Oke. Ya mungkin Mas Banyu mungkin ya. Mas Banyu mungkin bisa memulai mungkin. Bagian susah nanya ke gua. Iya, kan di belakangmu buku. Di belakangmu buku, Bang. Berarti itu social distancing sama physical distancing. Sebenarnya gini, kalau secara bahasa sih ya kelihatan kalau social distancing kan menjaga jarak sosial gitu ya. Sementara physical menjaga jarak fisik. Jadi sebenarnya kalau sebenarnya social distancing itu tujuannya ke physical distancing karena kita tidak di saat seperti ini kita sebenarnya kalau secara sosialisasi nggak perlu menjaga jarak karena ya seperti kita malam ini kan kita kan nggak menjaga jarak, kita bisa berkomunikasi, bisa saling berbagi gitu ya. Tapi memang secara definisi memang social distancing itu dimaksudkan sebagai physical distancing. Jadi memang menjaga jarak aman dengan lingkungan kita. Misalnya kalau bertemu orang paling tidak jarak 2 meter gitu ya. Tidak tidak mendekati kerumunan, belanja juga misalnya ngantrinya dikasih jarak dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya sih sama, sosial dan physical distancing. Ya, dan itu yang dijelaskan juga kepada anak-anaknya Mas Ibe ya, dengan pemahaman yang lebih terstruktur ibarat dengan harfiahnya. Nah, Mbak Nucha yang menarik karena putra-putrinya masih kecil-kecil. Menjelaskan perbedaan kedua hal tersebut itu dengan bahasa yang sangat bisa dimengerti oleh mereka itu seperti apa, Mbak Nucha? Oke, sejujurnya aku nggak menjelaskan apa-apa sih ke anak-anak karena mereka belum terlalu paham bedanya apa karena memang di rumah aja gitu kan. Tapi yang aku ajarkan adalah tentang si COVID-19 ini apa, dan itu sebenarnya medianya banyak sekali ya. Di sini aku yakin pasti teman-teman juga udah pada lihat ada komik-komik yang dibuat untuk menjelaskan corona itu apa sih, penularannya lewat apa, dan dampaknya akan menjadikan kamu jadi apa kalau misalnya sampai kena gitu. Dan menurut aku media komik ini adalah yang sangat tepat untuk menjelaskan ke anak-anak.
selain itu karena mereka juga ada sekolah online learning dari sekolahnya gitu, guru-gurunya pada saat kita bertatap muka lewat video juga disampaikan gitu, ditanya langsung, udah pada tahu belum corona itu apa? Jadi tuh anak-anak ternyata udah pada tahu corona itu apa. Terus jadi kalau kita nggak mau ketularan corona harus berbuat apa? Cuci tangan, terus apa gitu. Mereka bisa menjelaskan untuk usia 4 tahun ya. Jadi artinya mereka nih udah cukup paham dan udah lumayan ngerti bedanya dengan flu biasa gitu. Dan menurut mereka ini juga berbahaya. Dan untuk anak-anak sebenarnya tantangannya adalah biasanya mereka kan kalau weekend pasti ke mall. Kalau kita jarang, mungkin kita nggak punya banyak public space ya. Jadi kita kebanyakan ke mall sama biasanya main berenang gitu kan. Nah, yang anak 4 tahun udah mulai kritis menanyakan, kok aku nggak boleh ke mall lagi sih, kok kita nggak berenang sih gitu. Jadi aktivitas yang biasanya kita sering lakukan weekend malah nggak pernah dapet lagi nih, udah mau 3 minggu ya kita jalan ya gitu. Jadi aku mencoba menjelaskan bahwa di luar sana tuh banyak banget virus-virus yang bisa bikin kita sakit dan dia mengerti gitu. Oh ya udah, nanti kalau setiap malam nih kita kan ada sesi meditasi bareng-bareng sama anak-anak. Jadi setiap malam dia tuh berdoa, semoga ya Allah, semoga virus coronanya cepat pergi ya, biar aku bisa berenang lagi, biar aku bisa ke mall, biar aku bisa sekolah gitu. Jadi ini tuh masalah caranya mereka juga ya. Iya, social distancing ini menurutku di sisi lain itu punya hikmah yang bagus buat anak-anak sih. Iya. Dan termasuk juga termasuk meningkatkan bonding orang tua dengan anak yang mungkin selama ini para mama dan papanya sibuk bekerja, di masa sekarang justru bersyukur karena bisa bonding lagi sama anak gitu ya. Banget, terlalu bonding kayaknya sekarang. Terlalu bonding kayaknya. Oke, dan ini buat Mbak Dina nih, Mbak Din, karena Mbak Dina putrinya sudah besar, jadi aku akan bertanya ke segi aktivitas Mbak Dina, karena Mbak Dina juga bergerak di bidang parenting, which is Yayasan Sejiwa ya. Dari kacamatanya Mbak Dina nih, dalam sesi awareness para orang tua, bagaimana mereka tanggap atau cukup paham terhadap virus corona ini, dan sejauh penelitian Mbak Dina, hubungan mereka di rumah sampai sejauh ini bagaimana Mbak Dina? Baik, sebenarnya aku juga ketemu online gitu ya dengan beberapa orang tua muda, dan ada beberapa yang aku lihat mereka udah mulai mati gaya gitu. Jadi udah mulai timbul emosi kepada anak gitu karena ada kebosanan. Orang tua bosan ditanya anak melulu, dideketin anak melulu. Biasa mereka ke sekolah tiba-tiba di sekitar mereka terus. Jadi ada kesabaran yang habis gitu ya, dan ide-ide itu habis. Nah, di sini tantangan di masa pandemi ini, gimana untuk menciptakan atmosfer yang hangat di dalam rumah, baik kepada suami maupun khususnya pada anak-anak. Nah, ada hal-hal yang menurut aku juga penting juga bagi para orang tua. Kalau di meja makan tuh gimana sih supaya suasananya fun gitu, tidak membicarakan virus ini terus gitu ya. Tapi gimana supaya mereka nggak timbul rasa takut bahwa ini sesuatu masa yang di luar tuh menakutkan sekali gitu. Nah, jadi kalau bisa diciptakan hal-hal yang bagus di meja makan tuh khususnya, cerita-cerita tentang apa sih hal-hal yang baik yang terkait dengan virus ini gitu. Misalnya udah ada kemajuan apa sih orang yang mencari vaksin itu ya, kelompok-kelompok di negara ini. Mereka sudah ada titik-titik terang gitu ya. Terus banyak yang sembuh dan sebagainya. Nah, penciptaan suasana itu akan membangun citra yang positif bahwa dunia itu bukan menakutkan, tapi sebaliknya gimana supaya orang tua tuh bapak ibu bisa menciptakan hal-hal yang fun gitu. Nah, aku menyenangkan. Aku mau cerita sedikit ketika aku dulu kecil, sekitar umur ayahku dulu meninggal sekitar aku sebelum 6 tahun ya. Tapi ada yang memorable buat aku. Dan ini mungkin bisa dipakai oleh teman-teman orang tua muda ya. Waktu itu kita makan pepaya, dan pepaya tuh enak manis gitu. Terus kan banyak ada biji-biji yang masih ada ya. Terus kita kumpulin biji-biji itu, dan ayahku bilang, ini bisa loh jadi pohon pepaya yang nanti tumbuh bisa manis kayak gini gitu. Terus beliau kumpulkan itu gitu ya, terus ngajakin aku
aku anak paling kecil ya, dan beliau ngajak aku ke pot kecil gitu yang kosong, dan dibangunlah kesadaranku bahwa dari biji itu tiap hari kita datengin gitu ya, kita kasih air dan sebagainya, lalu muncul itu benih kecil itu ya, dan tiap hari itu kita main di situ untuk melihat pertumbuhannya. Melakukannya ya. Okay, betul, dan lama-lama tumbuh besar ya. Aduh, aku bahagia sekali, kayak tiap hari itu ada sesuatu yang membuat aku senang gitu. Ya, aku lindungi itu gitu ya. Betul. Dan akhirnya ketika pot itu sudah tidak mampu lagi gitu, kita pindahkan ke tempat yang lebih besar, dan itu tumbuh menjadi besar, dan aduh itu memorable banget buat aku. Nah, kemudian juga beliau lagi yang melakukan, dulu kami punya pohon jeruk Bali ya, dan waktu itu berbuah lebat gitu ya, terus beliau petikkan, terus kita makan bersama gitu ya. Terus habis itu kulit jeruk Bali itu dibikin mobil-mobilan gitu. Terus bahagianya sampai sekarang betul. Tuh nggak ingat ya. Betul. Jadi karena kita bicara tentang gimana ngajakin main anak pada masa sekarang, apalagi ini bocah, aku pikir berada di ranah online itu baik ya, main game atau apa, tetapi tetap harus kita ajak mereka untuk hidup dengan dunia nyata, kreatif gitu ya, dan itu bonding antara orang tua dan anak menjadi sangat dekat dengan hal-hal yang sangat real gitu. Habis makan main musik bareng gitu-gitulah, main game dan sebagainya, itu kira-kira. Nah, ini ada sebuah pertanyaan dari Wiwit Watmira nih. Dia ngomong gini, kegiatan apa yang cocok untuk anak perempuan yang menjelang ABG, yang biasanya bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, di rumah itu gampang bosen, gitu loh katanya. Ini pertanyaan dari Mbak Wiwit, gitu loh. Mungkin ada yang bisa menjawab yang punya anak ABG mungkin? Ya. Saya sih anaknya sekarang... anak saya sekarang satu kelas 6, satu ya, kelas 8. Ya. Anaknya. Anaknya bapaknya. Satu kelas 6, satu kelas 8. Yang ya dua-duanya lah bisa disebut udah masuk teenager lah ya, udah masuk belasan tahun. Betul. Apa ya biasanya kalau saya sih ya saya combine antara online sama offline. Jadi anak biasanya itu yang jelas rutin sekarang tuh anak saya yang biasanya pagi-pagi itu minta nunggu dibuatin sarapan sama ibunya. Sekarang mereka senang sekali dapur bikin sarapan sendiri. Melihat dari bahan yang sudah ada. Kalau dulu nanya ini makan apa, sekarang mereka bertanya masak apa gitu ya. Jadi itu satu. Dan kemudian ya tentunya ada kalau aktivitas online, nah ini yang menarik. Justru ini anak saya tidak mengarahkan, anak saya menarik. Jadi beberapa aktivitas offline-nya mereka dokumentasikan online dan kemudian dia-upload misalnya ke TikTok. Jadi anak saya punya akun TikTok tapi ada di HP ibunya. Jadi akun TikTok yang sangat restricted yang memang hanya dengan seizin ibunya. Jadi menarik, kemarin dia painting sesuatu gitu ya, dia dibeliin kanvas kan, kemudian dia memang ada yang hobi menggambar, dia gambar, kemudian dia pasang di TikTok gitu loh, step-stepnya dalam waktu sekitar 20 detik dia bisa ini. Betul. Kemudian jadi gitu loh. Saya juga kaget kok bisa gitu. Terus dia kemarin kan lagi ngehits nih bikin kopi dalgona. Langsung nyombong. Air putih itu. Jadi itu juga anak saya coba bikin, kemudian mereka mereka dokumentasikan videonya, kemudian mereka upload. Dan itu juga buat saya bahkan saya minta videonya, kemudian saya share ke grup-grup teman saya yang mereka tanya ini gimana cara bikinnya gitu loh. Jadi saya coba aja bagaimana semua mengkomunikasikan aktivitas online sama aktivitas offline, dan setiap harinya saya sederhana aja sih sebenarnya pakai Google Spreadsheet. Jadi setiap hari itu kita udah bikin schedule gitu, hari ini mau ngapain aja, targetnya apa, misalnya baca buku berapa halaman, mau nonton YouTube berapa menit, hafalan gitu ya, ngaji gitu. Saya Muslim gitu, hafalan berapa ayat gitu, ngaji berapa ayat gitu ya. Bikin gitu, kemudian malam atau besok paginya sebelum bikin target baru kita evaluasi
ini targetnya udah kecapai apa belum, apa yang saya belum gitu. Jadi itu aja sih. Jadi saya coba combine online sama offline barengan aja biar anak juga tertantang gitu. Betul. Ya, ini ada kesamaan antara Mas Ibe dengan Mbak Nucha ya. Jadi kalau Mas Ibe menerapkannya malam-malam review, Mbak Nucha dengan apa tadi Mbak? Meditasi. Ya. Ini boleh di silakan. Iya, dengan adanya work from home ini sebenarnya kita punya pattern baru gitu. Kalau aku sendiri di keluarga aku sekarang kita menemukan pattern baru. Kebiasaan yang biasanya kita buru-buru berangkat pagi, nge-gym langsung ke kantor, nganterin anak dan lain-lain tuh udah kayak stepnya udah jelas gitu kan. Dan semuanya tuh sebenarnya terburu-buru kalau pagi gitu. Nah sekarang tuh aku bisa bangun tidur, main dulu sama anak-anak sambil berjemur, abis itu aku sempat olahraga dulu, abis itu bekerja gitu kan, abis itu baru tuh mereka online learning gitu kan. Nah nanti udah sore, udah tuh kegiatan mereka makan, mandi dan lain-lain sampai akhirnya tidur. Dan kita refleksinya biasanya lewat meditasi, hari ini ngapain aja, kamu bersyukur apa aja hari ini, kayak gitu-gitu. Jadi kalau mungkin karena usianya masih 4 sama 2 ya, kalau yang 2 tahun sih sebenarnya ngikut aja gitu, belum terlalu mengerti. Iya betul-betul. Iya, boleh bang. Itu bisa silakan Mbak Wiwit ya. Iya. Itu hal yang bisa diikutin tuh. Jadi di combine antara yang offline sama online ya. Kalau mungkin mau bikin sesuatu boleh diupload di TikTok, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak yang bikin kue ya. Gara-gara itu kemarin puding dan agar-agar itu hilang di pasaran gitu ya. Mendadak mahal jadinya nanti. Lagi hits yang bikin tiba-tiba bikin agar-agar pakai ini terus besoknya saya mau coba bikin, saya ke beneran di Alfamidi, supermarket yang sekitar rumah itu susu cair tuh bisa habis, agar-agar tuh bisa habis. Wow, luar biasa loh. Ini berarti ini sesuatu hal yang mungkin bisa digunakan. Tapi menarik gitu juga ya, karena tadi Mas Ibe dan Mbak Nucha ini sama-sama memberikan aturan ya, mencoba membuat komitmen dan disiplin kepada anak-anaknya. Nah, tapi aku pengen tahu juga nih, apakah seberapa penting membuat komitmen dengan anak ya, terusus di masa saat ini yang tantangannya emaknya bisa aja stres gitu kan, mamanya stres di rumah gitu kan, tapi tetap harus menjaga kedisiplinan anak, papanya juga. Dan kemudian bagaimana dari sisi Mbak Dina melihat komitmen pendisiplinan diterapkan di masa saat ini di rumah gitu. Oke, siapa dulu? Itu kan pasti benar. Secara psikologisnya itu gimana, Mbak? Karena pasti kita tuh orang tua itu bingung gitu menghadapi anak remaja. Kita dalam situasi seperti ini kita tetap harus mendisiplin mereka, dan seberapa penting gitu loh komitmen ini bisa diberikan kepada anak gitu. Silakan Mbak Dina. Pendisiplinan tuh kudu ya, karena kita manusia kan sebetulnya sekumpulan good habits ya yang harus terjadi pada diri kita. Kalau kita punya good habits, maka kita akan punya life skills yang bagus dan kita bisa mampu menjadi manusia mandiri kan. Dan itu harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah di masa pandemi ini kita di dalam rumah justru sebetulnya di kesempatan bagus untuk kedua orang tua dekat dengan anak dan menanamkan good habits itu. Nah tadi yang aku bilang di awal, the warm atmosphere itu kan harus terjadi di dalam setiap upacara kita sebagai keluarga itu, dalam setiap komunikasi kita. Nah jadi apa yang bisa kita lakukan banyak sekali, dan tidak hanya ibu loh yang harus berfungsi, tapi bapak juga. Jadi menurut aku para bapak, yuk kita ciptakan juga apa sih yang bisa mendekatkan kita kepada anak gitu ya. Nah, aku ingat dulu waktu anakku kecil, sekitar kelas 6 SD, kelas 5, dia udah belajar dari ayahnya gimana mengedit film gitu. Nah, kemudian gimana juga menampilkannya di YouTube. Dan dia bikin film macam-macam dengan teman-temannya, mengedit menjadi sekian menit gitu. Menurut aku tuh bagus sekali. Nah, tetapi juga ada hal-hal praktis yang kayaknya yang offline juga ya. Aku punya teman yang ayahnya tuh luar biasa hands-on dengan di pertukangan. Ya. Nah, jadi ngajakin anak itu, misalnya dia bikin membetulkan sesuatu, anak tuh diajak gitu. Suruh ngaduk-ngaduk semen dan sebagainya, membawakan semen dengan campuran pasir itu ke dia, kemudian diajarkan untuk menata bata-bata itu dan sebagainya. Nah, ini luar biasa hasilnya. Pria ini sekarang udah jadi dosen, dan dia sebelum menikah, kebetulan dia menikah sesudah usia 30-an.
dan dia punya ambisi, kalau aku menikah aku harus bisa buat rumah dulu untuk istriku. Dan betul, itu dia buat sendiri rumah itu. Itu dampak dari ayah yang punya komitmen yang luar biasa terhadap pendidikan kepada anaknya. Dan so itu dampaknya luar biasa. Jadi online dengan offline tadi menurut aku kudu sama-sama kita majukan ya. Karena kita mau anak-anak kita jadi netizen unggul, tapi juga menjadi orang-orang yang punya skills luar biasa untuk bisa terampil dalam kehidupan ini. Ya, sepakat banget ya. Terampil artinya berarti sang anak ini memiliki kreativitas. Nah, ngomong-ngomong kreativitas nih Amon ya, berarti dari kedisiplinan tadi diharapkan ada sebuah kreativitas. Apakah memang bisa diterapkan oleh Mas Ibe dan Mbak Nucha dengan mendisiplinkan lalu mereka akhirnya mampu berkreativitas atau gimana? Ya. Nah, gimana cara supaya maksudnya mereka ini bisa kita latih untuk kreatif tapi tetap disiplin gitu loh. Tetap disiplin. Yes. Silakan Mbak Nucha atau Mas Ibe. Mbak Nucha dulu deh. Anak-anakku memang dia jadi kalau anak-anakku ini memang udah disiplinnya dengan cara yang paling mudah ya, dari mengenal jam-jam. Jadi misalnya jam 8 waktunya apa? Oh, jam 8 waktunya sarapan. Terus dari jam 10 waktunya apa? Jam 10 boleh main gitu. Ntar udah jam 12 dia akan nanya jam 12 waktunya apa? Makan siang. Nanti jam 2 dia bisa nanya tuh, ini waktunya apa? Waktunya makan, waktunya tidur siang gitu. Jadi secara disiplinnya anak-anak usia 4 tahun dan 2 tahun tuh biasanya dari waktunya dulu tuh dia ngapain gitu kan. Jadi sampai sekarang nih aku lihat selama kita hampir 3 minggu di rumah, pattern mereka untuk makan pagi, main, belajar, tidur siang, itu semua udah on schedule dan mereka udah biasa beradaptasi dengan itu gitu. Paling yang membedakan dengan adanya kita di rumah, memang tadi setuju dengan Ibu Dina juga bahwa kita emang di rumah jadi bonding dan dengan adanya bapak-bapak di rumah tuh punya aktivitas antara yang fathers and daughters aja gitu yang bisa pahami itu adalah main game, karena memang suamiku suka main game kan. Dan anakku nih dua-duanya cewek-cewek suka diajak main game, sekarang lagi senang-senangnya main Nintendo Switch gitu. Walaupun yang usia 2 tahun nggak gitu paham, cuman yang 4 nih udah mulai ngerti, bahkan dia lebih ngerti daripada aku coba ikutan main tapi kayak nggak bisa, dan menurut aku ini perlu kasih waktu juga buat mereka bahwa kalau main game ya itu waktunya bapak dan anak-anak. Nah kalau sama aku tuh waktunya tidur siang, makan sama aku gitu-gitu. Jadi mereka tuh tahu gitu kemana yang sama bapak, kemana yang sama ibu gitu. Jadi mereka menikmatilah masa-masa waktu-waktunya itu gitu. Iya, balancing jadi ya, terisi tangki cintanya ya. Iya, luar biasa. Mas Ibe, bagaimana? Jadi kalau saya lihat tadi yang sampaikan Mbak Ibu Dina sama Mbak Nucha, komunikasi menjadi kata kunci sih. Jadi bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak itu menjadi kata kunci buat semua step pola pengasuhan lainnya. Jadi mau ngomongin main bareng apa segala macam, kedisiplinan gitu, kreativitas, itu semua dimulai dengan bagaimana orang tua bisa membangun komunikasi yang baik, dan itu yang memang saya dan istri coba terus memperbaiki, selalu mencoba untuk developing bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan anak. Jadi benar sekali juga saya sepakat dengan Mbak Dina terkait dengan peran ayah. Jadi memang kita di sini nggak beda-beda, istilahnya nggak ada yang lebih sentral saya atau istri gitu ya. Jadi dua-duanya punya peran, dan betul tadi seperti Mbak Nucha sebenarnya punya pembagian. Tapi kalau saya tidak terlalu suka main game online, tetapi sekarang misalnya saya punya aktivitas main catur barengan. Saya juga anaknya dua-duanya perempuan gitu ya. Cuman saya ajakin main catur gitu ya. Dan mereka juga interest karena mereka menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Atau kayak main Uno gitu, atau ya kita cari hal-hal lain gitu ya, yang otomatis yang online juga ada, tetapi kita cari ya terutama yang memang, karena gini, tugas sekolah juga sekarang maksudnya sifatnya juga banyak yang pakai gadget gitu ya. Jadi saya sebisa mungkin gitu mencari juga alternatif yang di luar menggunakan gadget itu tadi gitu ya. Ya itu tadi ibunya sih yang kalau urusan dapur jelas sama ibunya, bagaimana ibunya ngajarin anaknya masak segala macam dan anaknya interest dan mereka berkreasi gitu ya.
pagi-pagi tiba-tiba udah bikin misalnya omuri rice, apalah istilahnya nasi diemplokin telur dadar gitu ya. Saya nggak tahu tiba-tiba udah siap gitu kan, mau nggak Pak? Mau lah, gitu. Kasih masakin, anak saya masakin. Sementara ibunya sendiri ya hanya sekedar mengarahkan di awal, akhirnya kreativitas untuk masak, untuk beraktivitas lainnya itu yang muncul sendiri dari anak. Nah tinggal sekarang saya sih peran saya sebagai orang tua tadi dengan jadwal yang sudah di setting tadi, kita coba tidak terlalu melenceng lah mereka. Saya ngomong di awal, ini jadwal target kalian bukan harus plek-plek diikutin ya. Bisa jadi misalnya kalian ingin sekarang misalnya anak saya senang nulis di Wattpad gitu. Dia rencana bikin satu bab cerpen sekian halaman. Tiba-tiba kurang atau lebih ya itu tergantung bagaimana mood dia nulis kan. Jadi saya bilang jangan terlalu patokan, tetapi paling tidak kalian punya acuan. Karena saya nggak honestly jujur aja, misalnya saya pernah nggak pakai patokan seperti itu, anak saya bisa bablas dari pagi ke siang nonton YouTube misalnya, atau nonton Netflix gitu ya itu yang memang saya coba atur, termasuk juga bagaimana membagi peran gitu, kapan ya tadi sama-sama Mbak Nucha, kapan istri saya yang menemani anak gitu, pas saya lagi bekerja. Misalnya atau sama istri saya lagi ada melakukan sesuatu juga saya menemani anak, itu juga bagi-bagi tugas juga sangat penting antara ibu sama bapak. Oke. Iya, nah, ini ada meme yang lucu banget nih. Kalau sekolah kapan buka? Guru di rumah nggak asik katanya gitu ya. Guru di rumah ini pas banget ya pas banget dengan pertanyaan ini. Maksud saya sebenarnya bagaimana sih cara kita menerapkan cara belajar yang efektif bagi anak gitu, karena yang tadi Mas Banyu bilang, saya pun mengalami hal yang sama, karena tugas-tugas anak-anak saya itu rata-rata dari dikirimkan lewat WhatsApp dan menggunakan gadgetnya, betul. Nah ini bagaimana sebenarnya digital ini bisa mendukung optimalisasi dari parenting pada anak gitu, dan mungkin cara menerapkan cara belajar yang efektif seperti apa? Mungkin bisa berbagi, mungkin Mbak Nucha atau Mbak Dina dan Mas Banyu, bagaimana menerapkan itu di rumah gitu loh. Mbak Dina mungkin yang lebih ini. Ya, Mbak Dina mungkin. Oke. Aku selalu mengatakan bahwa setiap anak kudu jadi aku netizen unggul. Nah, aku netizen unggul ini tentu punya ciri-ciri ya. Anak ini perlu punya balance antara kehidupan nyata dengan kehidupan online-nya. Kemudian dia perlu selalu punya kebiasaan yang baik, sadar selalu bahwa dia punya tanggung jawab melakukan kebiasaan-kebiasaan dari bangun tidur sampai tidur, dan tahu kapan dia boleh online, kapan tidak. Jadi semuanya balance. Anak ini juga punya komunikasi yang baik dengan lingkungannya, dan anak ini mampu untuk memiliki life skills yang kuat. Artinya kalau dia membutuhkan sesuatu yang harus dia selesaikan, dia punya kemampuan untuk itu. Jadi nggak selalu begini terus ya kehidupannya, setiap saat main game, ya Netflix dan sebagainya. Nah, untuk itu nggak mungkin kebiasaan itu hadir tanpa ada pembiasaan yang dilatihkan oleh orang tua. Nah, aku selalu ingatkan para orang tua muda nih untuk gimana caranya menjadi orang tua yang FAB, fabulous parents, orang tua yang keren, yang funky, asyik bergaul. Nah, salah satunya adalah kenapa orang tua nggak dianggap asik? Karena kalau dikritik anak misalnya itu cepat bete gitu. Misalnya mama ini masakannya nggak enak gitu ya. Kalau orang tua yang funky asyik bergaul, mungkin dia akan mengatakan, aduh kenapa nggak enak sayang? Aduh mama keasinan. Oh oke, nanti mama coba ya perbaiki supaya nanti malam kita makannya lebih enak lagi. Gitu. Ya, nah jadi nggak defensif gitu ya. Betul. Jadi ini nanti akan membangun bonding yang kuat dan anak tidak takut mengkomunikasikan perasaan-perasaannya. Nah, aku juga merasa penting adanya memuji anak ketika dia melakukan hal-hal yang baik.
dan menegur anak dengan cara-cara yang respectful, bisa diterima anak ketika ada hal-hal yang kurang tepat gitu. Karena kita nih lebih mudah untuk mencari kesalahannya, diulang-ulang kesalahan tersebut sampai capek deh gitu ya. Lupa bahwa dia juga melakukan hal-hal yang baik gitu kan. Betul. Misalnya dia udah bantu cuci piring kita, aduh great, aduh anak mama luar biasa, terima kasih ya sayang. Walaupun mungkin nggak benar nih, masih perlu kita ulang. Atau apa, betul. It's okay. The problem, the matter is not about dia perfect atau tidak, tapi bahwa dia melakukan sesuatu dan itu harus kita puji. Nah, siap. Dan juga kalau menegur itu juga kudu enak di hati anak. Oke. Mbak Nucha mungkin mau menambahkan sedikit atau Mas Banyu? Mbak Nucha? Terkait dengan pelajaran online tadi ya? Iya, optimalis. Iya, betul. Kalau menurut aku sangat efektif saat ini, kebetulan di sekolah anak-anakku nih pakai aplikasi gitu. Jadi aplikasi dan punya platform sendiri untuk kasih tugas dan lain-lain. Jadi memang semuanya tuh sudah ada kurikulumnya sudah ada. Terus mereka rutin setiap minggu itu ada tatap muka online dan di WhatsApp grup juga aktif gitu. Jadi kayaknya memang dan PR-nya ini yang dikasih sangat menarik. Jadi bukan cuma secara digital, tapi memang mereka harus melakukan sesuatu. Terus kita sebagai orang tua videoin, nanti videonya kita upload gitu. Jadi memang bukan berarti mereka yang masih kecil ini harus main kayak iPad ataupun misalnya device gitu, enggak sih. Mereka justru melakukan sesuatu, kita rekam, nanti kita upload hasil-hasilnya gitu. Jadi itu untuk yang anak 4 tahun dan 2 tahun. Jadi aku rasa ini cukup efektif. Jadi aku rasa ini cukup efektif buat anak-anak, apalagi ini secara nggak langsung membuktikan bahwa online learning itu sebenarnya cukup mengisi hari anak-anak. Kalau selama ini kan kita taunya bahwa ke sekolah belajar itu ya ke sekolah gitu kan. Bahwa belajar itu memang harus ada guru dan ada di dalam kelas gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat bahwa metode homeschooling itu ternyata memang ternyata sekarang secara nggak langsung kita semua dipaksakan untuk homeschooling. Gitu. Iya benar banget, benar banget. Dan banyak yang shock gitu ya, ibu-ibu. Tapi Mbak Nucha, maaf, apakah dengan terbiasa ada pertanyaan gini, apakah dengan terbiasa melakukan kreativitas ini bisa mendukung bakat dan tumbuh kembang anak kelak gitu? Misalnya, ini pertanyaan, ada pertanyaan seperti ini. Aku rasa iya ya, ini sangat membantu sekali. Maksudnya life skill yang diajarkan setiap keluarga pasti beda kan, punya kebiasaan berbeda. Misalnya aja gini, kemarin ada anakku nih yang 4 tahun dikasih tugas untuk masak makanan sehat. Nah, kebayangnya apa coba? Kebayangnya makanan sehat bener-bener kayak salad atau apa gitu ya. Dibayangkan dia sebagai anak kecil goreng telur gitu. Proses menggoreng telur itulah yang yang justru ini makanan sehat, iya sehat, menurut dia sehat, padahal kita nggak ngatur dia harus makan apa yang dianggap sehat gitu. Padahal bayangan kita kan mungkin buah gitu kan, sayur, tapi menurut dia makan telur itu adalah makanan telur aja udah sehat gitu ya. Menarik gitu. Dan kita videoin gitu proses, semua prosesnya tuh orang tua yang videoin, abis itu nanti kita dan mereka nanti kita interview, jadi kita rekam, kita interview, ini kenapa menurut kamu telur itu sehat? Terus emang makannya biasanya berapa kali dan lain-lain. Jadi ada adab-adab ketika makan, adab ketika misalnya masuk kamar mandi dan lain-lain, itu tuh kita rekam dan kita kasih ke gurunya gitu. Oke, kita mau masuk ke pertanyaan netizen. Pertanyaan dan dulu ya. Sekali lagi kita info bahwa tadi kan kita di awal kita umumin ada 3 orang yang akan mendapatkan pulsa hadiah menarik senilai 100.000 rupiah. Sekarang itu ditambah karena ini lagi rame, ditambah jadi 6 ya. Jadi luar biasa. akan ada 6 orang yang akan mendapatkan hadiah. Buat yang bertanya, penanya yang keren akan mendapatkan ada 6 orang yang akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar masing-masing 100.000 rupiah. Tapi memang ya kalau kita bicara topik parenting ini Amho, di mana-mana tuh selalu banyak masanya karena memang selalu ramai benar. Ya, konon katanya ilmu parenting itu ilmu seumur hidup, nggak ada batasannya. Jadi kita terus belajar. Oke, kita langsung ke pertanyaan dari Smart Netizen. Ya, siapa tadi? Putri ya yang pertanyaan pertama, siapakah yang akan kita munculkan? Silakan. Nah, dari Putri Anastasia.
ternyata dia bosan ada tugas dari guru. Anaknya mungkin bosan ya dapat tugas dari guru. Bagaimana caranya supaya anak nggak bosan padahal dia setiap hari bisa keluar sebenarnya untuk beraktivitas di luar gitu kan. Silakan. Untuk berenang gini ya. Oh, ya, ini punya kolam renang sendiri nih kayaknya nih. Iya, bisa jadi rumahnya gede. Oke. Bagaimana Mbak Dina dulu atau Mas Ibe dulu? Mas Ibe, silakan Mas. Yang punya anak kecil nih. Anak remaja. Ya kita variasiin gitu loh. Jadi kalau saya di tadi jadwalnya saya buat di tiap hari itu tugas dari sekolah apa aja di list, tugas dari saya, tugas dari orang tua apa saja, dari ibu bapaknya apa saja, kemudian dia mau apa aja, gitu loh. Biasalah dia nulis misalnya tugas dari ini, tugas dari saya. Misalnya saya minta tugas, saya pun nggak mau misalnya tugas saya misalnya hanya baca. Bacanya apa? Silakan kalian tuliskan, nanti kita cocok nggak sih? Masa baca cuma sehalaman misalnya gitu ya. Jadi dia saya nuliskan tugas baca, kemudian tugas belajar ngetik, saya pakai typing.com gitu ya. Belajar ngetik itu silakan dituliskan berapa. Saya nggak nentukan harus habis berapa level, nggak. Silakan kalian levelnya tentukan, bisa berapa sendiri. Kemudian ibunya kasih tugas rumah. Ya, mulai dari masak atau beresin sapu gitu ya. Beresin meja belajarnya minimal, lap-lap segala macam. Itu mereka yang menentukan sendiri apa yang mau mereka lakukan tugas sekolah. Plus juga kita selipkan juga gitu. Mereka mau apa? Misalnya saya pengen nonton gitu. Dia lagi nonton misalnya ada serial di Netflix yang serial kartun di Netflix yang dia tonton. Ya silahkan gitu loh. Berapa lama, berapa seri yang mau ditonton. Wah, gitu berarti lumayan juga ya Mas Ibe ya. Tadi sudah ada 3 option loh kalau aku ini dari Mas Ibe, dari sekolah, sama pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri, iya. Ya, tapi sejauh itu anak-anak masih bisa menjalankan itu semua dengan cara yang asik. Bisa. Tapi gini, saya ini kan sekali lagi bahwa jadwalnya juga nggak saklek gitu loh, bahwa harus itu. Kemudian jadi harus ini semua, kemudian kalau misalnya ini dihukum saya nggak saklek gitu. Jadi kami juga saya cuma evaluasi malam, misalnya hafalan ya setor hafalan malam-malam. Ya kalau dia sambil bicara ada yang belum hafal, ayo dibaca lagi segala macam. Jadi tadi yang Bu Dina sampaikan, kita masih terus belajar untuk menjadi orang tua yang fab tadi gitu ya. Yang tadi itu yang saya juga belajar banyak dari Bu Dina, gimana merespon setiap anak, setiap ucapan anak, setiap kritik dari anak, itu juga terus kita saya dan istri selalu belajar bareng. Dan ya itu tadi yang penting anak juga dibikin happy lah gitu loh, mereka tahu. Jadi kemarin itu ada kejadian misalnya begitu belajar di rumah diperpanjang kan kemarin 2 minggu, kemudian ditambah lagi tuh kan anak yang sulung udah mulai bosan tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis gitu, wah saya tahu, wah ini pasti dia ini. Nanya kenapa, dia nggak mau ngomong, kenapa kak? Enggak, kesel ya nggak ini, iya gitu. Ya dia, ya itu tadi dia kangen sama teman-temannya, dia kangen sama teman sekolah segala macam. Ya udah, kepaksa saya jelasin, kita ngobrol ya kak, ini kondisi gimana? Gak usah, kamu lihat aja bapak kamu yang setiap hari keluar rumah, sekarang harus di rumah terus. Kebayang gimana ininya, apalagi saya sering keluar kota gitu, sekarang harus di rumah terus. Ibu kamu yang biasanya rutin ketemu teman-temannya sekarang nggak bisa kemana-mana gitu ya, nggak ketemu teman-temannya pun sekarang paling lewat Zoom gitu kan. Iya. Mama sekarang belajar pakai Zoom gitu ya, gitu. Jadi yang istilahnya itu tadi gimana kita bangun komunikasi, jadi dan variasi kegiatan, nggak hanya kita tekankan kamu harus ngerjain ini, tapi mereka juga dikasih pilihan untuk melakukan apa yang mereka suka. Iya, luar biasa. Oke, sekali lagi kita kasih tahu buat Smart Netizen, boleh banget ya. Silakan pertanyaannya, silakan dicatat di komen di kolom sini, dituliskan di kolom komen. Silakan kasih pertanyaan. Ada 6 hadiah, ada untuk 6 orang yang beruntung. Ada pulsa masing-masing 100.000 dari 3 dari Sisternet dan juga 3 dari RTIK ya. Jadi silakan teman-teman ya, boleh silakan untuk kasih pertanyaan ini. Jangan lupa kayak tadi pertanyaannya di capture waktu itu, di capture kemudian nanti di tag ke sosial medianya Siberkreasi ya. Oke, selanjutnya kita punya pertanyaan nih dari Oma Ita. Dari siapa lagi? Ya, Oma Ita. Ini Oma Ita ya. Oma Ita, pertanyaannya adalah ya, kita tunggu mana Oma Ita. Ya, ini dia. Apa dengan membuat jadwal tertulis bisa membuat anak-anak mengikuti aturan yang ada?
Nah, siapa nih? Nah, ini kayaknya tadi Mbak Nucha nih yang Mbak Nucha, menerapkan Mbak ini. Nucha. Atau siapa? Iya. Mbak Nucha apa? Iya, Mbak Nucha ya. Silakan. Mbak Nucha ya kayaknya. Silakan, Mungkin Mbak. bisa jawab. Oke, kalau anakku ini yang usia 4 sama 2 tahun ya. Sebenarnya kalau dibilang tertulis, mereka belum bisa baca. Untuk 4 tahun udah bisa meraba-raba angka dan lain-lain. Cuman secara jam berapa mereka belum paham betul kalau harus dituliskan. Tapi baik kebiasaan sorry terus Mbak. kira-kira Sorry, ini ada sambungannya nih Mbak. Sorry Mbak Nucha, ada sambungannya. Ternyata untuk umur 7 tahun. Maaf. Oh ya, ini ada sambungannya. Keputus. Nah, ini dia. Lanjutan pertanyaannya. Nah, itu dia. Dewasa nih berarti. Ya, silakan Mbak. Oh, kalau aku mungkin bukan anak, mungkin Mas Ibe kali ini yang bisa nih justru. Karena anaknya udah kelas berapa tadi Mas? 6 sama 8 ya? Iya, kelas 6 sama kelas 8. Kalau anakku masih kecil banget, mungkin Mas Ibe bisa kasih jawaban. Ya tadi sih seperti saya sampaikan, jadi memang jadwal tertulis itu dipakai buat patokan bersama, buat paling tidak anak juga paham gitu apa yang menjadi tanggung jawab dia, kita berikan apa responsibility, dan selalu saya tekankan juga can I trust you gitu ya, bisa nggak saya trust percaya ke mereka gitu ya. Ya, tapi yang jadi jadwal itu sudah hanya sekedar patokan. Apakah mereka mematuhinya atau tidak ya tergantung kitanya juga, orang tuanya. Apa kita mendampingi dengan baik? Apakah kita juga melakukan evaluasi? Apakah kita juga memberikan konsekuensi jika ada yang tidak mereka lakukan? Ya itu jadi apa namanya, ini benar-benar nggak bisa pasrah ke anak. Ini memang benar ngomongin parenting ya tugas orang tua gitu ya. Jadi orang tua yang punya peran sentral di sini gitu loh. Anak-anak yang ngikutin gimana orang tua. Karena gini, saya jujur aja, pernah saya melakukan hal tersebut sebelum kasus WFH ini ya, masih sebelum corona ini. Saya bikin, cuman saya sendiri nggak konsisten. Saya nggak pernah evaluasi. Yuk, kalau pas liburan saya masih ingat liburan sekolah, yuk kalian jangan terlalu banyak main gadget, yuk tuliskan. Jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain, tempel di kulkas, tempel. Saya nggak pantau, saya juga dalam tanda kutip males gitu ya, saya nggak pantau, saya juga ya asik liburan juga gitu ya. Akhirnya mereka juga tidak konsisten dengan jadwalnya. Jadi kuncinya kembali lagi bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai orang tua untuk mengawal atau mendampingi anak mengikuti jadwal tertulis itu. Iya ya, jadi anak juga mencontoh ya bahwa oh iya papa mama juga komitmen ada konsisten mengontrol saya dan mereka juga akhirnya menjalankan itu terus menerus ya. Oke, untuk Mbak Dina tadi kan udah ada pertanyaan dari netizen, kemudian Mbak Nucha juga menanggapi. Ada nggak sih tips khusus dari Mbak Dina kepada para mama papa di rumah nih supaya bisa berkreasi di rumah dengan cara yang asik dan menjadi seorang orang tua yang fab tadi itu? Silakan Mbak Dina. Oke, aku rasa kita tahu anak kita satu-satu gitu ya, dengan keunikan mereka, kekuatan mereka. Nah, yang jelas adalah kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan strength mereka, dan bersama anak sebenarnya kita perlu berkomunikasi dengan mereka. Misalnya dia senang main gitar gitu ya. Nah, gimana caranya supaya dia mendapatkan porsi waktu untuk mengembangkan main gitarnya tadi. Nah, misalnya nih, nak, ini jam segini asik juga nih kalau kita main gitar bareng yuk, gitu. Dan bikin suasana yang enak gitu ya di dalam keluarga untuk sama-sama nyanyi, dia bisa main gitar, lagi-lagi puji dia kalau dia melakukan sesuatu yang baik gitu ya. Nah, satu lagi anak yang mungkin lebih senang main-main Lego atau apa, buatkan waktu juga spesial untuk dia yang seluruh keluarga mendukung dia, termasuk kakaknya, adiknya. Nah, hal yang spesial seperti itu akan setiap anak akan memiliki porsi untuk saling mendukung satu sama lain. Nah, khusus untuk saat ini di masa pandemi di mana kita semua berada di satu rumah 24 jam sehari ya. Aku ingin mengingatkan aja untuk tidak terlalu menekankan kepada akademis, hal-hal yang akademis. Karena Mas Nadiem, Mas Menteri pun juga mengingatkan untuk kita mengajarkan kepada anak gimana mengatasi masa pandemi ini dengan menyadarkan mereka kita mesti berbuat apa, mendukung mereka supaya mereka positif terus, ya, mengembangkan hobi mereka di rumah dan sebagainya. So
Merdeka belajar itu menurut aku juga perlu kita camkan. Jadi tidak hanya menyelesaikan tugas harus selesai, itu kayaknya membuat stres ya. Sehingga yang tadi orang tua yang fabulous tadi, FAB, funky asik bergaul, jadi nggak asik lagi. Ada mama selalu ngeritik terus, ada papa nanyain terus, aduh capek deh gitu. Makanya ada guru gua di rumah bosenin banget gitu ya. Justru disinilah waktunya untuk kita fun sebagai orang tua, dekat dengan mereka. Ada nggak hobi-hobi yang kita belum gali gitu ya? Selama ini belum juga kita kuatkan. Kita tahu dia suka di sini-sini, tapi belum pernah kita memberi waktu. Ini waktu yang berharga banget sebetulnya. Siap. Selanjutnya mungkin kita lihat lagi ada pertanyaan dari netizen. Ada dari Mas Haryanto. Pak Haryanto. Ya, adakah trik asik untuk orang tua merangkap sebagai guru yang sabar di rumah? Ya Allah, nih kalau udah urusan sabar nih emang kayaknya PR semua orang. Karena saat ini orang tua juga dituntut untuk multitasking dan multi talent. Karena memang udah jadi double kerjaan semuanya ya gitu. Jadi bagaimana nih trik asiknya untuk merangkap sebagai guru yang sabar di rumah? Dari siapa dulu? Silakan Mbak Dina, Mas Ibe, Mbak Nucha. Karena saat ini Mbak orang tua muda nih. Karena saat ini memang kita berperan sebagai guru ya Mbak Nucha ya. Silakan Mbak Nucha. Iya, benar. Memang kan guru pertama katanya adalah orang tua di rumah gitu sebenarnya. Jadi memang ketika anak-anak ini harus menjadi homeschooling ya memang udah tempatnya di rumah gitu kan. Nah kalau pertanyaannya gimana caranya jadi guru yang sabar di rumah? Itu kayaknya jadi PR banyak orang juga sih ya saat ini. Dan menurut aku sabarnya ini sebenarnya justru kondisi sekarang tuh udah melatih kita untuk lebih sabar dan lebih ikhlas dengan melihat kasus pandemi saat ini ya. Terus mengajarkan anak di sela-sela waktu kita harus juggling dengan pekerjaan itu sebenarnya sesuatu yang nggak gampang ya. Bener nggak masih di rumah kerja ada anak-anak ada bawaannya pengen ikutan main, ada yang bawaannya nggak enak. Tapi aku mencoba fleksibel aja sih di rumah. Jadi ketika mereka sebenarnya kita udah tahu ya jam pagi adalah jam yang paling nyaman buat mereka belajar. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau belajar, lebih prefer misalnya main tepung dan main lain-lain, aku nggak apa-apa sih. Jadi aku ganti dengan sore hari ketika aku udah selesai kerja gitu ya, selesai kerjaan, baru aku akan balik ke mereka kita buka yuk ada apa aja nih di aplikasi sekolahmu ini gitu kan. Terus dibuka nanti mereka baru mau mengerjakan yang menjadi tugasnya itu apa gitu. Dan di sisi lain sebenarnya aku juga melibatkan anak-anak untuk ngelihat aku bekerja itu seperti apa dan suamiku bekerja seperti apa. Jadi mereka tahu hal-hal yang biasanya kita pergi ke kantor dan kerja gitu kan ya, laptopan dan lain-lain gitu ya. Saat ini jadinya begitu aku di ruangan untuk kerja, kadang-kadang aku ajak anakku untuk lihat bahwa nih aku lagi online meeting atau misalnya nih aku lagi Instagram live atau misalnya kayak sekarang gitu ya. Ini aku suka melibatkan. Jadi mereka tahu ibu harus live dulu ya, ibu harus buka laptop dulu ya gitu. Jadi mereka tahu oh ibu tuh lagi kerja. Walaupun kadang-kadang mereka tuh menguji apa ya kesabaran kita untuk minta diperhatiin kan ketika lagi main. Ayo dong ikutan ya. Ibu ini gimana? Ibu ini gimana? Tapi aku selalu bilang kalau ibu lagi kerja tunggu ya. Nanti ibu kasih waktu. 10 menit lagi ibu selesai baru kita main kayak gitu. Jadi mereka ada batasan waktunya gitu. Tapi sambil ngeliatin bahwa ibu bapaknya bekerja. Selain itu kayak misalnya aktivitas olahraga. Kebetulan aku sama suamiku suka banget olahraga kan. Jadi setiap hari kita olahraga dan yang biasanya kita ke studio nge-gym gitu ya yang di luar sekarang jadi olahraga di rumah aja lewat YouTube, aplikasi dan melibatkan anak-anak. Anak-anak tuh lihat kalau kita lagi olahraga dan suka ngikutin gitu. Jadi mereka mungkin ada kebutuhan juga secara fisik untuk tetap bergerak gitu kan, sementara kalau di rumah jadinya misalnya diem aja. Nah dengan olahraga, dengan kita olahraga nih orang tuanya, mereka tuh ikutan gitu secara nggak langsung meniru gitu kan, dan jadi tahu bahwa bapak ibu nih olahraga, terus kayak misalnya makanan kita makanan sehat gitu, jadi mereka tahu juga bahwa kita nih di rumah kalau pagi makannya ini, siang ini, malam ini gitu, karena kan biasanya sehari-hari cuma lihat makanan pagi sama malam aja gitu kan. Jadi mereka terbiasa melihat orang tuanya secara utuh dan
kesempatan work from home ini menurut aku kesempatan yang sangat baik untuk saling mengenal satu sama lain dengan anak sih. Jadi anak juga tahu bahwa orang tua tuh kerja kayak gini ya. Oh, cari uang tuh susah ya. Dan bapak ibu olahraga kayak gini gitu. Jadi mereka tuh ngelihat sisi yang sebenarnya selama ini mungkin kita kerjakan di luar gitu. Iya, betul banget. Betapa aku sendiri juga sebenarnya punya pelajaran untuk ngelihat anak-anakku ternyata kalau siang tuh aku lagi ngantor mereka tuh berantem mulu gitu, rebutan mainan. Jadi aku jadi baru tahu sekarang. Biasanya kan aku ngeliat mereka berantem kalau nggak pagi banget, kalau nggak malam aku udah pulang gitu kan. Jadi sekarang aku siang, ya ampun, ntar yang satu nangis, diem sebentar, ntar nangis lagi gitu. Oh ternyata kayak gini hari-hari di rumah gitu. Iya. Jadi emang punya cerita yang menarik banget. Iya. Aku boleh ngingetin sesuatu Mas Amho, ini berkaitan berkaitan dengan tugas konsisten ya bersama anak, apalagi anak-anak yang kecil-kecil. Seringkali kita sebagai orang tua bisa stres juga kan. Nah, aku cuma mengingatkan perlunya ada me time untuk para orang tua. Nah tadi aku pengen streskan saja apa yang Mas Ibe tadi katakan, bisa gantian sih suami dengan istri itu bersama anak. Dan ada saatnya mungkin orang tua kayak Mbak Nucha gitu mundur dulu, mungkin masuk kamar, apa mau meditasi atau mau naruh kakinya di atas ya di tempat tidur, itu bantu sekali loh. Ambil 10-15 menit ya, bener-bener fokus gitu aja. Atau mau yoga sendirian, apa mau dengerin musik. Nah itu menurut aku me time itu perlu banget. Nah jadi kita nggak mungkin bisa menyenangkan anak dan bonding dengan positif kalau kita sendiri suasana hati kita penuh dengan tekanan gitu. So you need to be happy. Nah jadi gantian aja, aku capek banget. So kamu yang bersama mereka, you take charge of the kids, berarti gantian gitu, mundur, gantian suaminya. Itu cara yang paling Yang jadi masalah kan kalau ini single moms nih. Iya, betul. Itu yang jadi masalah. Nah, ini kita perlu waktu khusus untuk bicara itu, Mbak. Oh, beda lagi ya, beda lagi nanti. Iya, beda lagi. Iya. Itu ini. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sedikit mungkin agak lucu tapi unik gitu. Ini beda lagi di luar bicara masalah belajar di rumah. Ini pertanyaan tidak lebih kepada pertanyaan kayaknya ini mungkin curhatan pribadi ya dari dia ngomong ini. Bagaimana caranya membuat dari Farfaro, bagaimana cara melatih anak-anak untuk bisa berbakti kepada orang tua? Wah, ini pas ini karena mungkin ini ya, karena ini temanya kan parenting, jadi bukan cuma bicara tentang stay di rumah aja. Ini juga kayaknya mungkin ada sebuah pertanyaan yang bagus banget nih. Mungkin ada yang bisa memberikan masukan nih, bagaimana cara melatih anak-anak untuk bisa berbakti kepada orang tua? Silakan, monggo. Siapa? Mas Banyu mungkin, silakan. Mbak Dina deh, ini lebih cocok kayaknya lebih. Oh iya sih, sebenarnya memang lebih cocok ke Mbak Dina sih. Silakan. Baik, sebenarnya anak-anak memang perlu belajar ya mengenai karakter itu. Jadi anak-anak tuh hanya bisa mendapatkan karakter itu dari penanaman contoh-contoh yang diberikan oleh orang tua. Nah, jadi yang namanya menghargai orang lain, mempercayai orang lain, kelihatan nggak? Menghargai dan percaya. Baik. Itu adalah hal-hal yang mutlak diperlukan sebagai manusia. Gimana untuk menghargai dan dihargai. Dengan kata lain gini loh, kalau orang tua menghargai anak, bicara dengan matanya, tersenyum, berterima kasih pada dia, percayalah, dia akan mampu merespek orang lain juga. Jadi kita nggak perlu kamu harus berbakti pada orang tua ya. Itu malah sebel banget tuh anak digituin ya. So menurut aku resepnya gampang kok. Kita yang merespek dia, kita menyayangi dia, berbicara dengan hati, empati, kasih sayang. Ketika dia memiliki itu semuanya, punya cinta, punya kasih sayang, maka dia akan memberikan lagi kepada orang lain. Jadi kita kasih dulu, baru dia akan bisa berikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nambahin dikit boleh ya? Silakan. Menegaskan yang Mbak Dina tadi. Ya, silakan. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Dina sama tadi Mbak Nucha sebelumnya adalah bagaimana sebenarnya
peran orang tua sebagai role model, ya, sebagai orang tua sebagai teladan buat anaknya. Tadi Mbak Dina bilang kalau mau anak berbakti sama orang tua ya perlihatkan bahwa orang tua juga dalam tanda kutip berbakti dengan anak melalui kasih sayangnya, melalui respect-nya dan lain sebagainya. Mbak Nucha juga tadi cerita bagaimana aktivitas Mbak Nucha dengan suaminya yang dilihat anak juga yang hal-hal yang positif. Jadi anak akan mudah berbakti jika memang orang tuanya juga bisa memperlihatkan, bisa mencontohkan, bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Misalnya paling simpel deh penggunaan HP deh. Kita kadang-kadang orang tua, anak saya main HP terus. Kalau bapak ibunya main HP terus nggak? Gitu ya. Apakah bapak ibunya bisa lepas tangannya dari HP? Kalau bapak ibunya juga mencontohkan seperti itu, ya jangan harapkan anaknya ini. Anak-anak saya sekarang, anak-anak zaman sekarang susah baca, bapak ibunya suka baca, gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang memang balik lagi sebenarnya bukan bagaimana anak berbakti kepada orang tua, tapi bagaimana justru orang tua bisa memberikan teladan bagi anak sehingga anak pun respect sama orang tua. Betul, contoh ya, dari contoh ya. Oke, kita masih ada satu pertanyaan yang kayaknya penasaran banget ini, karena ini rame banget ini ya, malam ini topik parenting ini sangat banyak banget pesertanya dari seluruh Indonesia. Indriatno Banyumurti. Orangnya lagi ada di sini di dalam. Bapak narasumber dong, nggak usah nanya. Iya, Bapak. Iya, bagaimana? Dia nanya aja, boleh nanya nggak? Kalau boleh, alhamdulillah, silakan. Bapak tugasnya menjawab aja ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Ayu. Ya, dari Ayu Blackholic. Waduh, bagaimana cara orang tua menghadapi dan mengajarkan pelajaran anak sekolah dasar yang sekarang ini sudah semakin susah? Iya, tuh biasa zaman saya dulu sama sekarang pelajarannya itu, aduh Mbak Dina susah banget ya. Jadi bagaimana coba sekarang mengajarkannya? Dengan cara apa atau harus bagaimana? Ya mungkin ini saya ya yang punya anak SD. Iya benar, apalagi sekarang SD kan anak saya nggak tahu mungkin ya sama semuanya juga kurikulumnya tematik ya. Jadi satu pokok bahasan itu mencakup beberapa mata pelajaran sebenarnya gitu ya. Dan itu yang cukup menantang juga karena kita tidak mendapatkan hal itu waktu zaman kita sekolah dulu. Betul. Terus gimana caranya? Kalau saya pribadi terus terang, satu cek lagi buku anaknya. Kalau bisa buku pelajaran anaknya, saya coba belajar lagi apa yang dimaksud atau bareng sama anak baca lagi. Yang kedua, internet gitu. Apapun yang saya tidak tahu, saya coba tanyakan sama Mbak Google. Cari tahu ya. Cari tahu dengan Mbak Google. Cari tahu dengan jarimu. Itu dulu. Jadi banget ya. Jadi itu yang saya coba ini kan dan biasanya ketika saya mencari, saya tidak nyari sendiri, saya cari anak tuh cari bareng yuk. Cari bareng, cari ini jawabannya bareng atau logikanya bareng, kemudian ya udah kita praktekkan ini. Alhamdulillah sih kalau anak saya yang SD ya matematika apa segala macamnya masih bisa saya handle lah ya. Saya nggak tahu nih nanti kalau udah SD SMP sih alhamdulillah masih bisa saya handle. Saya nggak tahu nih kalau udah SMA ini ya mudah-mudahan juga nanti ke depannya buku pelajarannya makin mudah saya baca gitu ya, sehingga saya juga bisa belajar. Saya tuh benar-benar udah ngeblank, tapi alhamdulillah kalau ya itu tadi saya cari tahu karena memang benar beda banget pelajaran SD SMP sekarang dengan pelajaran kita zaman dulu ya. Cara satu-satunya cara ya kita buka lagi buku pelajaran anak kita plus internet. Bener banget, karena zaman dulu tuh kita hanya kenalnya mungkin CBSA ya, Mas Ibe ya. Tahu nggak? Dan belajarnya masih pakai RUPL. Iya sama PSBB. Oh iya benar. Ketahuan deh angkatnya jadinya kan angkatannya. Kita masih ada pertanyaan, jadi harap bersabar para narasumber kita karena masih ada pertanyaan selanjutnya dari siapakah, kita coba tampilkan di layar. Kalau nggak salah dari Ingrio ya. Coba kita lihat pertanyaannya. Ya ada di balik layar. Oke. Ingrio Claudia, karena kedua orang tua sibuk bekerja, bagaimana cara awal berkomunikasi dengan anak di situasi work from home seperti ini? Jadi ngomongnya gimana ya? Mungkin kayak tadi Mbak Nucha sempat ngomong sih sama anaknya, bahwa mama ini bekerjanya di sini kan di depan layar komputer atau apa. Nah, ini bagaimana Mbak Nucha menjelaskan dengan cara yang mudah, khususnya untuk bagi orang tua yang memang memiliki putra dan putri yang seusia anak-anak yang Mbak Nucha?
Aku selalu bilang di awal, jadi kayak misalnya dan anakku juga lumayan kritis tuh, dia akan nanya nih, hari ini hari apa? Hari Senin. Oh, kalau Senin ibu kerja ya? Iya. Nanti begitu hari Sabtu dia tahu sendiri, ini hari apa? Sabtu. Oh, berarti ibu libur ya? Atau dia bisa nanya tiba-tiba, ibu liburnya hari apa gitu? Sabtu dan Minggu ya. Oke, jadi dia tahu kapan dia bisa mengganggu aku gitu dengan bebas dan kapan nggak bolehnya gitu. Walaupun kadang-kadang begitu kita kerja dan dia ada di sekitar kita, dia selalu minta perhatian gitu kan. Nah, aku tuh suka coba menjelaskan, sebentar dong, ibu kan lagi kerja. Nanti kalau angka jarum jamnya ada di angka 3, artinya udah boleh diganggu. Kalau enggak, kamu main sendiri ya gitu. Nanti dia iya, atau kadang-kadang ngambek. Cuman dia ngambeknya, abis itu aku balikin, tapi kan ibu harus kerja, tahu kan ini hari Senin atau ini hari kerja, artinya ibu harus kerja, nanti main sendiri kayak gitu. Dan dia tuh semakin sering dibilang, anak-anak tuh langsung masuk gitu. Mereka akan mengerti kok. Tapi kita ngomongnya pelan-pelan ya, jangan pakai emosi. Ya benar-benar. Karena memang nggak gampang sih ngajarin, apalagi mereka kan masih cukup kecil. Menurut mereka bekerja tuh apa sih gitu kan, nggak terlalu paham konsep bekerja itu apa. Jadi memang orang tua harus selalu kasih afirmasi terus-terusan, apalagi biasanya menjelang tidur tuh aku biasanya kasih, karena mereka kan consciousness-nya lagi di level yang menuju tidur. Aku sampaikan bahwa seminggu ini hari Senin sampai Jumat ibu kerja ya, siang ibu kerja atau siang ibu ada online meeting, jadi nggak bisa diganggu gitu. Jadi dia cukup mengerti gitu. Berarti aturannya tetap ada weekdays dan weekendnya itu tetap ya mereka tahu Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu ya. Kalau saya sendiri malah lupa ini weekday apa weekend gitu kan. Mungkin masih adakah pertanyaan dari Smart Netizen kita munculkan di layar. Ini dari Mariam Kolisa Rahman ya. Minta sarannya untuk anak yang tidak disiplin. Anak saya ini biasanya di pondok pesantren kelas 9. Sekarang di rumah merasa bebas sementara banyak tugas-tugas sekolah yang harus diselesaikan. Sebentar lagi tamat soalnya. Oke. Jadi bukan cuma Netflix yang tamat nih. Ini ada pelajaran dari guru juga nih. Silakan. Maksudnya siapa yang bisa menjawab? Iya. Kelas 9 Mas Ibe, Mbak Dina atau Mbak Dina mungkin ini urusan disiplin kayaknya lebih tepat. Wow. Iya, urusan disiplin tuh Mbak Dina gitu memang. Kan Mbak Dina nama tengahnya disiplin ya. Coba ya. Silakan Mbak. Oke, anak yang tidak berdisiplin itu berarti sudah penanaman yang kurang sebelumnya. Berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki ketika kita sekarang bersama-sama. Jadi nggak bisa kita marah-marah terus pada anak kita. Tapi cobalah kita bangun dulu komunikasinya. Gitu. Bisa nggak kita bersenang-senang dulu dengan dia, melakukan hal-hal yang dia suka, kita suka. Kalau dia sukanya makan enak gitu, kita ajak dia, oke, bikin menu yuk bareng, besok sama mama bantuin ya, bapaknya juga bantuin apa, jadi seluruh keluarga kita bangun kebersamaan untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan bicara apa ya, kamu nggak bisa bekerja, kamu apa, PR-nya belum dilakukan, tapi justru ini dulu, bondingnya dulu ini dikuatkan. Nah, ketika bonding tadi sudah terjadi, nah pelan-pelan kita masuk, nak, gimana nih pelajaran kamu, ada masalahnya? Kamu udah selesai belum ini itu? Jadi enak dia menerima kita dengan ringan, dengan hati yang sudah lembut dan hangat gitu. Kita hangatin dulu dia. Nah, jadi sabarnya kita nih mesti kita kita kuatkan dulu. Bangun dulu, ambil nafas banyak-banyak. Oh, gue gemes banget nih anak, gimana sih? Tapi itu sekali lagi, ini tugas kita saat ini adalah membangun ikhlas, sabar, damai sebagai orang tua gitu ya. Ikhlas dulu, sabar, damai, dan mari kita ingat bersama bahwa akademis itu bukan semuanya. Tapi justru gimana membangun anak supaya dia tahu disiplin, tahu tanggung jawab, tahu merespek waktu, dan tahu dari dia bangun tidur sampai nanti bangun tidur lagi apa yang dilakukan. Nah, dia harus terlibat bersama orang tua tuh melakukan apa saja yang di rumah itu lakukan bersama-sama. Itu dulu deh yang dibangun
Iya. Itu saran dari aku. Ya. Asik dulu, asik Ya. dulu. Jadi membangun rasa senang bersama ya Mbak Dina di rumah ya, Betul. baik dari orang tua Betul, maupun betul. anak-anak. Oke. Kita masih ada Ada pertanyaan tambahan lagi. mungkin? Ya, Bisa? dari Ya, Ahmad Taufik Jamaluddin. Ya, bagaimana Bagaimana mengkombinasikan work from home di bidang desain untuk konsentrasi anak-anak aktif usia SD, homeschooling dan balita ya. Satu sisi butuh konsentrasi mendesain, satu sisi harus menemani anak-anak. Bagaimana supaya sinkron keduanya? Silakan. Mbak Nucha ini yang cocok. Oke, menurut aku nih work from home ini sebenarnya tantangan buat kita semua ya, apalagi pekerjaan yang menuntut kita untuk fokus tanpa gangguan apapun. Tapi kita tahu work from home itu menurutku sedikit mengurangi produktivitas bekerja in terms of pekerjaan, karena memang kita dituntut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Beda ketika kita lagi di kantor gitu kan, kita punya waktu yang cukup panjang dan fleksibel untuk mengerjakannya kapan gitu kan. Kalau sekarang mungkin dari 8 jam bekerja tiba-tiba kita cuma bisa yang paling efektif adalah 3 jam aja. Bagaimana caranya 3 jam ini menjadi sangat efektif dan pekerjaan tuh selesai. Aku biasanya gini ya, kayak tadi itu caranya, kasih waktu, bilang ke anak-anak jangan diganggu dulu ya, atau minta oper ke istri gitu ya, ke pasangan, untuk nanti ya aku boleh butuh waktu ya dari jam sekian sampai jam sekian, aku mau kerja dulu nih gitu. Jadi memang ada jam yang kita harus sendiri strict untuk jam itu, nggak boleh diganggu apapun. Dan kita sendiri sebaiknya nggak yang sambil kayak ngeliat sosial media dan lain-lain, itu kan memperlama pekerjaan gitu ya. Jadi memang benar-benar dalam waktu yang sangat singkat, ya itu harus benar-benar fokus sehingga pekerjaan itu lebih cepat selesai. Bahkan kalau misalnya nih sampai akhirnya udah keburu ditagi anak-anak untuk main, mau nggak mau kita perlu membayar pekerjaan itu di malam hari ketika anak-anak udah tidur misalnya, kayak gitu. Memang nambah lagi waktunya ya. Nambah lagi waktunya, karena memang kita namanya di rumah gitu ya, mau nggak mau ada kita secara pribadi juga lebih fleksibel waktunya, ada punya ruang lah untuk fleksibel karena memang nggak bisa kayak di kantor gitu kan. Dan kita menerima bahwa ini adalah challenge yang memang harus diterima gitu. Jadi begitu ada waktu malam atau misalnya subuh-subuh gitu ya, diganti dengan subuh, karena kayak suamiku gitu ya, dia merasa nggak terlalu efektif bekerja malam karena ngantuk gitu ya, jadi dia bangun pagi bahkan sebelum ada azan subuh udah mulai kerja dari jam 4 pagi gitu. Jadi memang dia waktunya agak beda aja jadinya dibandingkan dengan jam-jam pekerjaan biasa gitu. Oke. Wow. Ya, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi silakan, masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi pertanyaannya hampir sama pertanyaan yang sudah kita tanyakan tadi. Jadi kalau mau silakan nanti setelah ini ditonton dari awal lagi, di sana banyak sekali penjelasan-penjelasan dari narasumber kita ya. Baik, mungkin sebelum kita bisa closing segment mungkin dari para narasumber kita mungkin dari para ya, kira-kira tips berkreasi seru dengan anak di rumah itu seperti apa, dan apa yang bisa dilakukan, kreativitas apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kecerdasan anak dalam proses belajar dari rumah ini. Silakan. Mungkin dari Mas Banyu dulu gitu ya. Silakan. Mas Ibe, silakan. Ya, intinya tadi saya sebenarnya kalau merangkum semuanya kembali bagaimana kita bisa bangun komunikasi yang baik dengan anak. Dari situ asal komunikasi itu baik, apapun sebenarnya yang kita lakukan bisa sama-sama dikerjakan dengan bersama-sama dengan anak dengan menyenangkan juga. Jadi kalau saya balik lagi, saya siapkan jadwal yang di-share di internet, yang bisa saling evaluasi, saling review baik sama bapak, ibu maupun anak. Kemudian juga kita mendampingi dalam masa menjalankan kegiatan itu, kita dampingi gitu ya. Kemudian juga kita evaluasi kembali juga. Halo. Jadi bagaimana juga kita memang bersama anak menciptakan hal-hal baru ini. Benar tadi yang disampaikan Mbak Nita, Mbak Dina, ini adalah saat sebenarnya blessing in disguise. Ini adalah saat yang tepat untuk kita benar-benar bisa meningkatkan bonding kita dengan anak. Nah, karena itu ya, yuk manfaatin waktu ini. Karena ya kita berharap ini akan segera selesai pandeminya, tapi kita juga berharap bahwa bonding ini tentunya akan makin kuat ke depannya. Jadi inilah saat yang tepat
buat memperkuat bonding antara anak dan orang tua. Dan keluarga ya. Wah, menarik sekali. Baik. Mbak Nucha, bagaimana Mbak Nucha? Oke, aku melihatnya pandemi ini pasti punya hikmah atau punya makna bagi setiap orang ya, baik itu pribadi ataupun perkeluarga. Jadi nikmatin apa yang ada, menerima situasi ini dan menjaga sebaik-baiknya keluarga adalah tempat kita berpulang paling terbaik gitu. Jadi di rumah ternyata menurutku aku belum saat ini belum bosan atau gimana karena kegiatannya setiap hari ada aja yang lucu, yang menarik gitu kan. Jadi menurut aku ini adalah momen yang kita akan rindukan ketika pandemi udah mulai berakhir. Iya benar. Betul sekali. Betul sekali. Iya benar. Gitu itu aja Mbak. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nucha dan Mbak Dina terakhir bagaimana Mbak? Oke, 2 poin aja. 1, yuk bangun kehangatan di rumah, khususnya di meja makan, ya, dan create great atmosphere, saling mendukung, saling memberikan penguatan dan dan kedua, yuk kita kerja sama suami istri untuk saling gantian bersama anak, positif terus bersama anak. Insya Allah masa ini akan menjadi masa yang kita ingat terus selamanya, karena justru ini nggak balik lagi yang kayak gini. Mungkin suatu hari betul sekali akan kita rindukan. So let's create the greatest atmosphere. This is your time untuk bonding dengan keluarga. So Mas Ibe tadi mengatakan satu hal, be consistent ayah dan bunda di dalam pendekatan kita dengan anak. Jangan sampai mama memberikan pembiasaan tertentu, lalu ayahnya, mama nggak ada, kita ngerjain aja ini yuk gitu. Kan berarti nggak konsisten ya. So konsisten kedua orang tua ini penting banget. Jadi anak nggak bingung antara mama dan papa karena beda. So dan dari kesemua itu pokoknya dari semua disiplin, aturan, konsisten dan lain-lain sebagainya, seperti lagu ada sebuah lirik lagu, senanglah karena hari ini akan kita rindukan. Asik. Terusin dong. Apalagi cuma itu doang. Oke. Berarti kalau saya boleh merangkum apa yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, sebenarnya hampir sama dengan sebuah artikel yang pernah saya baca, bahwa ada 11 cara yang paling cerdas untuk mengasah kreativitas anak yang mungkin kita bisa coba di rumah Smartizen ya. Mungkin bisa bermain. Yang pertama bermain, kemudian biarkan anak berimajinasi, berikan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif, hindari kata salah tadi yang sempat disampaikan juga, kemudian perhatikan minat dan bakat, kemudian bebaskan anak bereksplorasi ya, seperti yang tadi Mas Ibe katakan, anaknya disilakan bukan lagi nanya mau makan apa tapi masak apa, kemudian jangan dipaksakan ya, dan mungkin kita berikan mereka pengalaman baru, mengurangi larangan, dan juga memberikan pujian yang tadi Mbak Dina bilang, ketika mereka berhasil melakukan sesuatu berikan pujian, dan mungkin bisa ditambahkan dengan liburan kreatif seperti ya apa yang dilakukan sekarang, ya bisa mendekorasi kamar dan lain-lain gitu, dan mungkin cara berkomunikasi yang paling baik adalah kita mendengarkan anak kita, berbicara dengan mereka, berikan mereka waktu untuk merespon, kemudian siapkan anak Anda untuk dunia yang lebih maju sebagai calon-calon smart netizen yang baik, netizen yang unggul ke depannya, kemudian berkomunikasilah dengan lebih sederhana dan jelas, dan berikan kata-kata yang memotivasi mereka, dan yang terpenting adalah ajarlah anak untuk bisa berdiskusi dan juga kreatif dalam segala hal. Oke. Luar biasa, cerdas sekali. Sekali lagi buat para narasumber kita, ini sebuah moderatornya juga hebat. Terima kasih ya, terima kasih banyak. Ya, sekali lagi kita kasih tahu buat yang sudah bertanya tadi, 6 orang yang sudah memberikan pertanyaan. Siapakah 6 orang yang beruntung yang sudah memberikan pertanyaan? Silakan, jangan lupa di capture. Kalau mungkin nggak sempat di capture, boleh di tag ke IG story dari Siberkreasi. Nanti kita juga akan umumin di sana siapakah yang berhasil mendapatkan pulsa Rp100.000, masing-masing Rp100.000 ya. Ada 6 orang, tiga dari
3 dari Sisternet dan 3 lagi dari RTIK akan memberikan hadiah untuk Anda semua. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Mbak Dina, Mbak Nucha, Mas Banyu, Mas Ibe. Terima kasih buat waktunya. Ya. Jangan lupa kita masih akan ada terus Siberkreasi Hangout kelas ini. Ini hari apa ya? Aku jadi lupa hari Senin. Hari Kamis. Nanti akan ada hari Kamis. Ya. Lupa. Oke. Senin dan Kamis nanti dengan narasumber kece ya. Iya. Ada narasumber yang lainnya jam 19.30 sampai 20.30 dan ini rekor banget melebihi jam karena memang peminatnya banyak jadi nggak apa-apa kita panjangkan waktunya. Iya, harusnya sebenarnya kita 1 jam doang tapi karena pertanyaan bertubi-tubi datang jadi mau tidak mau kita sampai jam 9 durasinya ya. Iya, kita tidak mau mengecewakan ya. Baik, oke. Ya, sekali lagi jangan lupa follow akun Siberkreasi, Facebook, Instagram, dan juga subscribe channel YouTube kita. Kemudian mungkin juga bisa channel follow Instagram dari Mbak Dina, Mbak Nucha, Instagramnya silakan. Boleh @Nucha Baharti dan juga @parentok.id. Ya, Mbak Dina Haryana mungkin. Kayaknya Yayasan Sejiwa. Yayasan Sejiwa. Mas Ibe? Oke. Saya ini Banyumurti, @Banyumurti dan juga @internetsehat.id. Wah, silakan. Mungkin juga bisa ke Mira Sahid dan juga @MC Amo ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sukses terus buat para narasumber kita. Terima kasih juga buat para netizen, smart netizen yang sudah mengikuti kita sangat antusias. Pertanyaan-pertanyaan begitu banyak. Mohon maaf kami tidak bisa membacakan semuanya satu persatu. Tapi sekali lagi terima kasih buat Anda semua. Selamat malam. Siberkreasi Hangout online. Kui banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih.